Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti menyebutkan Indonesia merupakan penyumbang sampah plastik yang dibuang ke laut terbesar kedua di dunia. Menurut data dari Greenpeace Indonesia, produksi sampah di Indonesia mencapai 65 juta ton per tahun. Sebanyak 16% diantaranya atau sejumlah 10,4 juta ton merupakan sampah plastik. Secara alami, alam bisa menguraikan atau menghancurkan sampah plastik selama 50-100 tahun untuk terurai. Waktu yang sangat lama ya. Plastik yang ada di sekitar kita terbuat dari bahan kimia yang tidak baik jika dibiarkan kembali ke lingkungan sekitar kita. Membakar sampah merupakan langkah paling sederhana untuk melenyapkan sampah yang ada di sekitar kita. Namun, ketika plastik dibakar, zat-zat kimia di dalamnya bercampur dan menghasilkan semacam zat kimia berbahaya yang disebut dioksin. Dioksin adalah jenis racun yang berdampak buruk dan mencemari udara melalui asap pembakaran maupun tanah dan air melalui abu sisa pembakaran. Lambat laun, zat-zat kimia ini larut ke tanah, air, dan udara yang kemudian diserap oleh tumbuhan dan hewan. Pada akhirnya, zat-zat itu akan mencapai kita dan menyebabkan cacat lahir, ketidakseimbangan hormon, bahkan kanker. Jadi, ketika kita mengumpulkan sampah plastik, jangan dibakar ya, karena hal tersebut bisa meracuni tubuh kita dan juga mencemari lingkungan sekitar kita. Lalu, bagaimana kalau kita tidak boleh membakar plastik? Memang, membakar sampah merupakan hal termudah yang banyak orang lakukan. Namun, kita harus membiasakan diri untuk melestarikan lingkungan. Berikut ini adalah solusi yang kami berikan untuk persoalan sampah di lingkungan kita. Pertama, sebaiknya kita mengolah sampah kita dibanding hanya menumpuk sampah kita begitu saja. Kedua, kami akan menjelaskan tentang apa itu EcoBrick dan mengapa sebaiknya kita mengolah sampah plastik menjadi EcoBrick. Mari kita memilah dan mengolah sampah kita. Mengapa? Yang pertama, karena dengan begitu kita dapat memecahkan masalah lingkungan akibat sampah. Dan dengan begitu, kita dapat melestarikan lingkungan kita. Nah, kelestarian alam adalah warisan terbaik yang bisa kita berikan kepada anak cucu kita nanti. Dan dengan mengolah sampah, kita dapat memiliki siklus pemakaian barang yang berkelanjutan. Sehingga jika ditanya apa solusi untuk menghadapi isu sampah ini, yaitu dengan mengolah sampah plastik menjadi EcoBrick. Apa itu EcoBrick? EcoBrick adalah botol plastik yang diisi dengan limbah non-organik yang dipadatkan untuk membuat blok bangunan yang dapat digunakan berulang-ulang. Mengapa harus EcoBrick? EcoBrick merupakan cara yang sederhana dan mudah dilakukan untuk memanfaatkan limbah plastik menjadi barang yang berguna dan berwawasan lingkungan. Karena bisa digunakan berulang-ulang, maka kita dapat terus memanfaatkan EcoBrick yang sudah kita buat. Bagaimana? Apakah Anda sudah tertarik untuk mulai membuat EcoBrick? Sebelum kita bahas mengenai cara membuat EcoBrick, ada baiknya kita mengetahui standar EcoBrick yang baik itu seperti apa. Secara garis besar, EcoBrick yang kita buat harus dibuat dari limbah plastik yang bersih. Jika perlu, kita dapat mencuci terlebih dahulu sampah plastik yang akan digunakan. Kedua, sampah yang digunakan harus kering sehingga mencegah tumbuhnya kuman atau jamur di dalam EcoBrick.
Lalu yang ketiga adalah kepadatan. Nah, kepadatan ini dapat dihitung dari mana? Kepadatan dapat dihitung dari beratnya. Kenapa harus padat? Jawabannya adalah agar eco-brick yang kita buat kuat menahan beban saat nantinya dijadikan dinding, kursi, dan lain-lain. Nah, standar kepadatan minimal eco-brick adalah volume botol dikali 0,33 gram. Jadi, misalnya ukuran botol 600 ml, berarti minimal berat eco-brick adalah 200 gram. Kalau botol 1,5 liter, berarti berat minimalnya 500 gram. Batas kepadatan maksimal eco-brick adalah 0,7 gram per mililiter. Batas maksimal ini adalah agar eco-brick dibuat tidak terlalu berat. Cara membuat eco-brick sangatlah mudah. Berikut ini adalah langkah-langkah membuat eco-brick. Pertama, kumpulkan, pisahkan, bersihkan jika perlu, dan siapkan segala jenis plastik untuk membuat eco-brick. Sampah plastik yang dapat digunakan sebagai isi eco-brick meliputi sampah bekas kemasan makanan, deterjen, mie instan, kantong plastik, masker bekas sekali pakai, dan lain-lain. Kedua, pilih merek dan ukuran botol yang sama. Hal ini akan mempermudah penggunaan eco-brick saat disusun menjadi modul atau sebagai bata bangunan nanti. Ketiga, masukkan plastik lembut yang berwarna untuk dasar botol. Hal ini untuk membuat susunan eco-brick nantinya menjadi warna-warni. Keempat, potong plastik bersih dan kering. Jangan sampai memasukkan logam atau kaca yang bisa merusak botol. Hindari juga adanya sisa makanan yang akan terurai di dalam. Memotong plastik tujuannya agar mudah saat dimasukkan ke botol dan dipadatkan nanti. Kelima, masukkan potongan plastik yang tadi dan gunakan batang bambu atau kayu untuk memadatkan eco-brick dengan cara ditusuk ke sudut-sudut botol. Keenam, cek berat botol apakah sudah memenuhi standar minimum berat eco-brick atau belum. Waktu yang paling tepat untuk menimbang eco-brick adalah pada saat sekitar setengah padat. Jadi kita tahu apakah kepadatan dan teknik kita sudah benar, sehingga kita tidak boleh terburu-buru ingin cepat selesai, namun pada saat ditimbang nanti ternyata beratnya masih kurang. Jadi sering-seringlah ditimbang pada saat proses pembuatan eco-brick. Kedelapan, simpan eco-brick yang sudah jadi, hindari sinar matahari langsung. Eco-brick siap untuk digunakan. Lalu, setelah selesai membuat eco-brick ini, eco-brick akan dimanfaatkan untuk apa? Nah, mari kita simak penjelasan berikut. Nah, berikut ini merupakan produk-produk yang bisa kita buat menggunakan eco-brick. Produk yang pertama adalah eco-brick dapat digunakan sebagai pengganti batu bata pada dinding, sehingga biaya pembangunan dapat dihemat dengan adanya eco-brick ini. Eco-brick juga dapat digunakan untuk ruang hijau, yaitu bangunan sederhana menggunakan tanah lempung, pasir, dan jerami. Pemakaian jerami ditujukan untuk menghindari kerusakan kemasan botol ketika pembongkaran bangunan di masa depan nanti. Komunitas dapat membangun area hijau yang cantik dan memperkaya lingkungan.
Nah, yang ketiga, EcoBrick dapat berupa modular yang dapat digunakan sebagai meja, kursi, dingklik, panggung, dan lain-lain. Susunan paling sederhana modular ini adalah dengan merekatkannya dengan lem silikon membentuk semacam heksagon atau bentuk lainnya sesuai kreasi kita. Simak video berikut untuk lebih mengetahui apa itu modular. Cara terbaik mengolah sampah plastik menjadi EcoBrick ini adalah dengan cara membuat komunitas EcoBrick. Sampah plastik rumah tangga dari tiap-tiap keluarga dapat dikumpulkan secara kolektif, lalu jika sudah cukup banyak, komunitas ini dapat bersama-sama melaksanakan kegiatan pembuatan EcoBrick ini. Jika dilakukan bersama-sama secara rutin, EcoBrick dapat sangat dirasakan manfaatnya karena dapat mengubah sampah plastik yang tadinya tidak berguna dan hanya menumpuk di tempat pembuangan sampah menjadi memperindah lingkungan kita dengan ekonomis. Saat ini, sudah ada organisasi atau komunitas penggiat EcoBrick yang ada di Indonesia. Kita dapat mengikutinya di Global EcoBrick Alliance yang terdapat di ecobrick.org atau mengikuti laman Facebook EcoBrick Indonesia di mana kita dapat berbagi ilmu mengenai EcoBrick dengan orang banyak. Mari bersama berecobrick demi menciptakan dunia yang lebih baik.